Jumpa lagi di Pusat Kajian Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas masalah klise di per usaha baruan gitu ya, per bisnisan, terutama tentang modal. Jadi kalau kita tanya ke kebanyakan orang yang mulai usaha, mereka akan mengeluh kita kurang modal nih gitu ya. Terus seolah-olah itu jadi satu hal yang di semua tempat kita tanya apa keluhannya modal gitu. Tapi di sisi yang lain banyak juga mahasiswa yang sudah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, di berbagai daerah di Indonesia, ketika juga terjun ke lapangan membuat bisnis, mengeluhkan juga tentang modal gitu. Nah ini gimana kita melihat posisi ini? Ya jadi masalah itu memang masalah klasik ya. Oke. Saking klasiknya sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu kan. Nah paradoks sebenarnya. Masalah klasik dari dulu sudah muncul, sudah teridentifikasi, kemudian pembelajaran di sekolah bisnis, Fakultas Ekonomi mengajarkan tentang manajemen keuangan, tapi toh tetap tidak bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita lihat, kita dalami sekali lagi, sebenarnya ada isu sentral di sana, ada incompatibility, ketidakpasan antara apa yang dipelajari dengan konteks yang ingin diselesaikan. Nah, kalau kita belajar manajemen keuangan di sekolah bisnis Fakultas Ekonomi, bisa dicek di situ buku yang digunakan itu adalah buku entah judulnya spesifik corporate finance atau corporate financial management atau manajemen keuangan yang diambil dari sudut pandang korporasi. Nah, korporasi ini kan perusahaan besar, perusahaan yang sudah mapan, bahkan multinasional. Nah, kita belajar mengelola binatang yang sudah besar, sudah mapan, ukurannya giant begitu. Kemudian kita coba gunakan untuk mengelola binatang yang masih kecil, masih umurnya baru 1 sampai 3 bulan. Mungkin tidak bisa 100% pas. Pada banyak kesempatan kita terkaget-kaget. Apa yang kita sudah pelajari di corporate finance tidak serta-merta bisa diterapkan di usaha rintisan atau usaha UMKM. Nah, bukan salah yang ngajarin, tetapi salah yang mengaplikasikan menurut saya. Kalau memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah UMKM, ya belajarnya adalah manajemen keuangan untuk UMKM, atau kita sering sebut sebagai entrepreneurial finance. Nah, jadi kalau untuk mengelola usaha yang sudah mapan, ya belajarnya corporate finance. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi tuh. Terus apa dong bedanya begitu? Sehingga kok kemudian nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Ya kalau kita sekelumit aja kita coba kupas, apa sih yang paling fundamental antara corporate finance dan entrepreneurial finance gitu. Jadi di samping ada persamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Yang fundamental pertama adalah di dalam entrepreneurial finance itu kita tidak mendapatkan data historis tentang atau ukuran tentang risiko. Sementara konsep risiko di corporate finance itu ada konsep yang paling dasar. Ketika kita bicara return, pasti kita akan diskusi tentang risk. Nah, manakala kemudian risknya tidak ada ukuran yang kita bisa gunakan, bagaimana kemudian kita mengakses atau mengestimasi return? Nah, ini yang sangat fundamental. Jadi pilarnya 2, risk and return. Nah, risknya ini bermasalah di usaha rintisan. Sehingga ya ketika mau ngitung market premium katakanlah, ini istilah finance ya nggak akan bisa gitu kan, karena historical risk atau beta ya kalau bahasa keuangannya nggak tersedia informasinya. Itu yang paling mendasar. Yang perbedaan mendasar lainnya adalah di dalam keuangan untuk usaha entrepreneurial ini sulit sekali kita mendapatkan data untuk bisa memperbandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau di korporat kita bisa dapatkan datanya, mengkomparasi, sehingga kita bisa lebih menguntungkan invest di perusahaan A atau di perusahaan B. Perusahaan A lebih superior kinerjanya dibanding perusahaan B atau gimana? Itu bisa kita lakukan. Nah, usaha kecil nggak bisa, datanya nggak tersedia. Nah, jadi makin gelap nih. Kemudian yang ketiga, di usaha kecil
sebelum kita ngomongin konsep-konsep yang paling fundamental, ada satu hal yang paling mendasar dan itu sudah bermasalah. Oke. Nah, kalau ibaratnya orang yaitu darahnya, yaitu namanya cash. Oh. Kalau kemudian usaha besar kita ngomongin cash flow management, ya tinggal kita atur. Nah di usaha kecil, boro-boro ngomongin cash flow management, cashnya aja nggak ada. Nah, jadi isu tentang darahnya supaya kita segar nggak kurang darah itu menjadi isu sentral di sana. Nah sehingga likuiditas menjadi problem paling mendasar. Jadi paling tidak 3 area itu yang kemudian kita harus berpikir menggunakan pendekatan yang berbeda di samping dengan apa yang kita sudah pelajari di corporate finance. Oke, nanti lebih dalam tentang seluk-beluk entrepreneurial finance kita buat video lagi gitu ya. Oke, makasih Pak Boyke untuk video kali ini. Kita nanti sambung lagi nih yang pengen tahu tentang entrepreneurial finance di episode berikutnya. Oke, makasih Pak Boyke. Bye.